Wis, oke. Saya mulai ya. Kelihatan ya, share screen saya. Kelihatan, Pak. Baik, pertama sekali terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Kita sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, kita langsung mulai saja ya. Nanti mereka bisa menyusul ya. Oke, teman-teman jika sudah ready buka laptopnya, nanti teman-teman bisa coba langsung buka aplikasi Microsoft Word. Oke. Nah, Microsoft Word ini sebenarnya manfaatnya banyak sekali ya. Ini bisa membantu pekerjaan dari user atau pengguna untuk apa? Eh, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Untuk apa-apa aja nih Microsoft Word ini digunakan? Ada yang bisa? Banyak, Pak, fungsinya kayak buat proposal, buat database, buat grafik, terus buat flowchart, bisa di Microsoft. Oke, oke, baik. Itu udah hampir apa ya mewakili ya. Sebenarnya Microsoft Word ini juga bisa membantu teman-teman atau seorang pengguna ya user untuk mengkonvert antara dari atau menyimpan sesuatu file menjadi PDF. Contohnya seperti itu. Dan juga banyak lagi ya extension yang lainnya yang bisa digunakan atau dimanfaatkan gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas sampai ke sana. Jadi bagaimana nih kita bisa menyimpan suatu mungkin ada beberapa orang yang masih kebingungan ya di antara kita. Bagaimana sih dari Word bisa ke PDF? Oh, ya udah nanti convert aja pakai apa? Pakai aplikasi online contohnya gitu kan. Misalnya dari sini nih, kan misal dari sini nih. Word to PDF. Nah, dia pakai aplikasi ini nih. Nah, kita nggak perlu pakai aplikasi ini lagi karena kan kita harus connect ke internet gitu ya. Nah, kita kan untuk browsing ini kan kita harus connect ke internet ya. Nah, ada cara-caranya biar kita bisa lebih mudah lagi lah. Artinya kita langsung simpan ke PDF. Ada lagi banyak-banyak banyak lah ya lain-lainnya ya. Nah, nanti kita bisa lihat file-filenya apa-apa saja ya. Mungkin saya akan memperkenalkan itu nanti. Nah, kemudian Microsoft Word ini sebenarnya memiliki ciri khas ya, ciri khas. Nanti ciri khasnya adalah dia berbentuk atau eh, apa extension. Extensionnya itu adalah DOC. Nah, apa beda DOC sama DOC X? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Bedanya doc dengan doc X. Karena doc ini itu ya ada yang bisa bantu jawab dulu nggak? Ini ya, Lebih Pak, ke kalau Microsoft-nya gitu nggak sih, Pak? Ya, ya gimana? Yang ini dulu yang si cewek, si Felicia ya? Siapa tadi yang cewek? Iya, Felicia, Pak. Kalau misalkan DOC itu lebih ke Microsoft yang lama gitu, bukan, Pak? Kayak 2003. Kalau misalkan DOCX itu lebih ke Microsoft yang baru-baru kayak 2007, 2010, 2013. Iya, ya ngerti, ngerti, ngerti saya maksudnya. Itu mungkin pembedaannya yang kamu maksud itu adalah dari generasinya gitu ya. Jadi 2003 ke 2010, 2007 ke 2016 gitulah ya beda-bedanya ya. Generasi lah kita bilang ya. Nah, tapi bukan itu ya. Oke lah, itu salah satu yang membedakan adalah versionnya, ya kan? Cuman dari spesifikasinya itu ada perbedaan lah sedikit, ada perbedaan sedikit. Cuman persamaannya ya 90% sama gitu ya. Tadi si siapa satu lagi yang mau menjawab tadi? Bisa bantu jawab. saya jawabannya sama, Pak. Oh, sama ya. Oke. Nah, sebenarnya kita kalau untuk membedakannya itu banyak cara lah ya. Kita nggak usah beli buku sebenarnya untuk membedakan itu ya. Atau kita nggak perlu langsung beli softwarenya gitu ya untuk membedakan langsung. Ini yang doc X
sama dengan dock biasa. Jadi nggak usah kayak gitu caranya. Sebenarnya kita bisa lebih apa ya namanya saya bilangnya, lebih berasa ketika kita mempraktekannya. Cuman saya di sini nggak bisa menampilkan kedua-duanya karena kan di laptop saya hanya tersimpan atau terinstal itu hanya satu Microsoft Office, ya kan. Microsoft Office-nya itu nanti kita bisa cek nih. Saya Office berapa sih yang saya pakai ya? Sebentar. Office. Nah, ya, terus oh, lewat Office 2013, Microsoft Office 2013. Nah, saya menggunakan Microsoft Office 2013. Mungkin teman-teman udah ada yang lebih daripada saya atau masih ada yang di bawah saya. Jadi saya nggak bisa membedakannya. Tetapi nanti saya akan coba jelaskan perbedaan antara doc dengan docx. Kalau di doc itu dia itu fitur-fitur di dalam Microsoft Office-nya atau Microsoft Word-nya itu berbeda dengan ada di fitur-fitur di Microsoft Office yang baru, versi baru lah setelah yang 2007 ya. Nah, jadi teman-teman bisa membedakannya itu dari hasilnya. Setiap hasil yang kita download, setiap hasil yang kita simpan ke dalam DOC, doc ya, itu hasilnya itu masih graphically-nya itu berasa. Jadi seperti kita apa namanya terlalu kaku gitu ya, terlalu kaku, nggak fleksibel. Nah, sementara fungsi dikeluarkan yang baru ini lebih fleksibel gitu. Artinya menampilkan sesuatu itu lebih enak dipandang gitu ya. Jadi lebih enak digunakan. Nah, jadi banyak sekarang pembaruan seperti itu. Nah, ada yang format surat misalnya DOC. DOC ini dia lebih kepada untuk apa namanya? Saya bilang ya, untuk format yang tidak terlalu banyak untuk dirubah. Jadi dia kaku, dia seperti enggak kaku banget sih maksud saya itu dia eh, apa struktur bagan dari pembuatan di dalam DOC ini ya doc ini itu lebih lebih apa saya bilang ya lebih statis lah gitu, tidak dinamis gitu. Jadi dia lebih bisa diubah cuman dia lebih statis, dia tetap ya seperti itu. Tetapi kalau untuk yang DOCX ya itu artinya kan ada version baru gitu ya, dan itu lebih lebih apa lagi saya bilang ya, lebih enak lah digunakan seperti itu. Karena kalau misalnya kita mau pindah-pindahin, mau move gitu ya, atau kita mau membuat sebuah tabel gitu, itu lebih banyak warna variannya dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari segi fitur yang berbeda, selain generasinya juga berbeda gitu ya. Nah, tapi teman-teman bisa saja nih seperti yang saya buat ini di Google. Nanti kalian bisa searching bagaimana perbedaannya. Silahkan ya, nanti teman-teman silahkan untuk mengetahui lebih lanjut lagi. Karena kita nggak bahas apa perbedaan, tetapi saya hanya menyinggung sedikit saja. Jadi biasanya pada umumnya ya, mana tahu nanti kalian suatu saat kerja di administrasi rumah sakit. Loh kok jadul banget sih filenya pakai DOC? Nah, ternyata ada sesuatu yang di diperlukan di sana gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, saya coba lanjut lagi ke sini ya. Sebentar. Oh, langsung aja deh, langsung saja kita praktek ya. Baik, teman-teman yang udah ready laptopnya silahkan mau ngikutin saya juga boleh atau tidak nggak apa-apa ya. Hanya mau mendengar, menyimak dulu boleh gitu ya. Kita langsung saja ke start ya. Kita langsung masukkan di sini Word, ya kan? Nah, nanti akan keluar Microsoft Word di sini. Kalau di saya seperti itu simpelnya. Kalau kalian mau agak-agak sedikit apa namanya flow ya, ngikutin alurnya, kalian bisa searching atau klik tombol jendela, langsung cari di sini Microsoft Office contoh ya. Terus di sini ada yang Word, ada banyak macam-macam ya. Kita pakai yang Word. Word tuh paling bawah www. Nah, ini dia. Nah, cuman ini lama ya. Lama sekali ya. Jadi kita harus klik ini. Ya, oke. Tapi nggak masalah, tujuannya tetap sama. Tapi pilihlah yang tercepat.
Namanya seorang administrator tuh harus cepat gitu ya. Berarti klik jendela, ya, window-nya, lalu tulis di sini word, kata kerjanya atau kata kuncinya. Dia langsung keluar. Langsung klik enter. Oke, wait. Oke, sudah muncul. Kita perbesar dulu ya. Kita perbesar dulu. Oke, baik, sudah muncul. Di sini kita diperhadapkan dengan beberapa template atau beberapa apa namanya frame yang sudah disediakan untuk keperluan masing-masing. Misalnya, ya kan, untuk blank dokumen ya pilih yang kosong aja, lembar kosong ya. Untuk buat cover halaman depan itu bisa saja dengan menggantikan warna, tapi dengan ada di sini Welcome to Word 2000 tahun 2013 ya. Kemudian tunggu sore ya. Kering. Oke. Sebentar ada yang berjoin. Oke, kita lanjut ya. Di sampingnya ada juga di situ single space blank ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau bikin sebuah cerpen atau sebuah novel atau sebuah tulisan saja bisa menggunakan itu, langsung sudah bisa mengetikkan sesuatu di sana. Kalau dia blank dokumen, berarti itu dia seperti kosong saja. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau kita mau bikin sebuah kalender gitu kan, itu udah ada formatnya, template-nya di sebelah kanan, yang paling sebelah kanan atas ya. Kemudian untuk bikin apa kronologinya ada lagi di sini nih. Untuk seperti siapa nama kita, untuk kronologi risam dari bisa dikatakan juga seperti CP lah gitu ya. Nah, ini model-model CP. Ada lagi seperti ini, ada lagi seperti ini. Ini udah tinggal ganti-ganti doang nih. Nah, ya. Kemudian ini ada tempat untuk template brosur. Ya, brosur apa? Brosur semuanya lah. Brosur bisnis juga ada di sini, ya kan? Nah, kemudian kita mau bikin seperti apa namanya? Buku catatan atau tempat tampilan-tampilan dari sebuah kalender kecil gitu ya. Nah, nanti di sini bisa nih untuk bikin kasih-kasih note-nya, ya kan? Ini banner kalender. Nah, kemudian ini udah sesuai dengan ukuran masing-masing sih ya. Nanti kalau teman-teman mau coba-coba juga boleh. Untuk sertifikat ada seperti ini contohnya. Jadi teman-teman nggak usah ngedit-ngedit, nggak usah desain-desain. Kalau misalnya mau nggak capek-capek, pengen simple aja, ya udah pakai sertifikat yang ini, tinggal ganti warna kan bisa gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan bahas itulah lebih dalam lagi. Nah, untuk bikin undangan ya kan, party invitation gitu ya. Seperti ini. Kemudian ada lagi CP gitu ya untuk kirim-kirim nama alamat. Nah, ini company profile tentunya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman di sini sudah tersedia sekali template dari Microsoft Word. Jadi teman-teman silahkan mengklik mana yang disuka. Kalau memang ini nggak bisa di scroll, nanti teman-teman bisa lihat suggest di sini ya. Untuk melihat suggest search-nya di sini, misalnya bisnis, mau chart dan apa-apa aja bisa di searching di sini ya teman-teman ya. Tinggal dilihat nih, banyak sekali. Nah, jadi mau bikin kartu nama juga bisa gitu ya. Simple ya. Oke, mungkin teman-teman sejauh ini nggak ngeh sampai sini. Benar ya? Siapa yang udah pernah ngobrak-ngabrik aja, ngobrak-ngabrik apa namanya itu? Jalan-jalan sampai ke sini di Microsoft Word. Jarang ya, jarang-jarang ya. Atau ada yang pernah? Saya pernahnya cuma buat sertifikat doang, Pak. Ya kurang lebih seperti itu. Coba kita searching yang sertifikat ya. Banyak ini sertifikat mah. eh Sertifikat. Bahasa Inggris ya. Tuh, banyak banget kan? Tuh. Jadi nggak usah capek-capek desain. Nggak perlu kita ke warnet atau kemana gitu ya. Nah, nih searching-searching aja nih. Banyak sekali nih ya. Tinggal menyesuaikan saja. Cuman saran saya ya biar berbeda lah gitu ya dari format awalnya, ya kan, dari template tinggal digantilah colornya, ya kan, mau dibikin full color atau mau black and white terserah ya teman-teman ya.
Nanti itu kreativitas dan imajinasi teman-teman saja untuk penggabungan warnanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Teman-teman sampai sini ada yang mau bertanya sebelum kita next step? Clear ya? Sampai sini clear ya? Sejauh ini belum ada pertanyaan, Pak. Mantap. Oke, berarti jelas ya. Mantap. Ya, baik. Kalau begitu, kalau yang ini saya rasa kalian tinggal edit ya. Misal ya seperti ini. Mau bikin brosur lah, brosur nih. Saya klik brosur, ya kan? Create, ya kan? Nanti download dia kan. Artinya download itu maksudnya itu filenya udah langsung ada gitu maksud saya. Nah, ini tinggal edit gitu ya. Jadi udah ready gitu. Nah, saya bukan mau ke sini, saya mau membahas tentang bagaimana kalian membuat sebuah surat nanti ketika kalian terjun ke dunia industri atau ke dunia pekerjaan gitu ya. Membuat surat itu seperti apa sih? Simpelnya, susahnya. Nah, itu seperti apa? Jadi tinggal teman-teman yang memilih nanti. Lalu untuk membuat sebuah laporan, siapa tahu nanti saya mau tugas akhir ya kan, skripsi. Gimana sih cara membuat laporannya mulai dari pembuatan cover, daftar isi, titik-titik-titiknya, halaman satu, halaman dua, halaman I2 gitu kan. Jadi membuat daftar isi untuk bisa sinkron daftar isinya ke referensinya seperti apa. Nah, ini banyak sekali yang harus dibahas sebenarnya. Jadi mungkin sejauh ini kita jarang berkecimpung di dunia itu gitu ya. Cuman hari ini kita akan fokus ke sana. Mudah-mudahan setengah jam ke depan teman-teman bisa fokus ya. Saya akan coba mempraktekannya. Kalau mau langsung dicoba, silahkan di rumah langsung dicoba ya. Kalau mau diperhatikan dulu, boleh diperhatikan dulu. Nanti link untuk recordnya saya akan share ya. Mudah-mudahan ini saya udah record ya. Nanti mudah-mudahan saya akan bisa bagikan linknya ya. Nanti saya akan upload ke YouTube aja biar teman-teman gak usah capek-capek download. Kalau mendownload nanti mungkin hampir 1 atau 2 gigaan ini kalau rekamannya ya. Kalau dibagi agak sulit kayak teman-teman untuk downloadnya. Jadi tinggal diputar-putar aja nanti biar bisa berkali-kali dilihat. Baik, ini yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan. Ketika kita sudah menemukan sebuah blank dokumen atau saya bilang kertas kosong, lembar kosong di Microsoft Word. Jadi teman-teman di sini akan diperhadapkan dengan beberapa tools atau beberapa menu ya, bahasa Indonesianya menu ya. Beberapa menu yang ada di atas ini ya. Ada file ya kan, kemudian ada apa lagi? Home, insert, design, page layout, reference, kemudian my links, kemudian review and view ya. Jadi teman-teman nanti akan diperhadapkan dengan seperti ini. Nah, pertanyaan saya adalah ketika kita mau membuat sesuatu di dalam ini lembar kertas ini, kita mau ngapain dulu? Nah, pertanyaan saya adalah teman-teman mau ngapain dulu? Contoh, saya mau membuat sebuah surat, ya kan? Saya mau membuat surat. Sebentar, ini saya akan rubah sedikit warnanya biar teman-teman itu tidak tidak terlalu cerah di sana ya. Saya agak rubah sedikit ya. Mau bikin suratnya warna ini aja deh. Nah, oke kelihatan ya. Nah, biar ada berbeda di layarnya. Soalnya di saya juga di sini kelihatannya putih semuanya. Biar agak berbeda aja. Bentar, saya coba lihat dulu. Oke. Dah. Oke, kelihatan ya. Nah, sekarang saya coba untuk membuat sebuah surat. Nah, pertanyaannya adalah ketika mau membuat surat kita harus tentukan ukuran kertas dulu. Oke, saya langsung praktek bukan menjelaskan tools ya teman-teman ya. Kalau menjelaskan tools ini nggak akan selesai nih 2 hari 3 hari ya. Ini apa, ini fungsinya apa, ini apa, ini fungsinya apa, ini apa, fungsinya apa. Wah, ini nggak kerjaan sekali ya. Memang teman-teman kita hari ini mata kuliahnya membahas tentang Microsoft Word, tapi bukan membahas tentang toolsnya satu-satu. Kalau secara fungsionalnya teman-teman mungkin udah familiar beberapa ya. Kalau ini saya jelasin lagi, nggak mungkin ya. Ini udah bisa teman-teman lihat ya. Nah, kemudian ini saya jelasin lagi apa? Kan nggak mungkin ya saya jelasin satu-satu gitu ya. Cuman saya akan memberikan praktikal praktis yang lebih fungsionalis.
Jadi lebih kepada kita bisa memfungsikan ini kepada apa gitu ya. Misalnya hari ini kita akan membuat apa? Surat contohnya gitu. Nah, ketika kita membuat surat, ya kan, kita harus perhatikan outputnya ini nanti berupa apa, yaitu berupa kertas. Kertasnya ukuran apa? Misalnya untuk pengaturan kertas kita adanya di, ada yang tahu teman-teman ada yang tahu ukuran kertas ada di mana? Page layout, Oke, page layout, terus kemana lagi? size, Size, terus kemana lagi? size-nya dipencet. Ya, loading, sorry. Terus pilih, pilih ya. Iya, pilih, Pak. Oke. Jika ada yang mau kita custom ukurannya, kita pencet apa? Margin bukan, Pak? More page size, Pak. More page size. Nice, great. Oke, ini ya berarti ya, more page size. Nah, di sini kita bisa edit ya, width-nya berapa, height-nya berapa. Nah, kalau ukuran F4, ada yang teman-teman tahu ukuran F4 berapa? Kurang tahu, Pak, ukuran pastinya. Oke, saya dulu pernah melakukan studi banding, bukan studi banding. Melakukan survei langsung atau penelitian langsung lah ya. Saya langsung ambil mistar. Tahu mistar ya? Penggaris, Pak. Tahu, Pak, Penggaris. penggaris. Ya, itu bahasa Sanskertanya itu ya, mistar ya. Jadi ya bahasa-bahasa ini agak saya keluarkan sedikit agar teman-teman tuh mengerti nanti ya. Saya ambil penggaris, saya ukur itu kertas F4 berapa kali berapa lebarnya ya, artinya ukurannya. Nah, ternyata ukuran itu bukan seperti legal. Pada umumnya orang pilih legal. Ternyata legal itu lebih panjang daripada ukuran F4. F4 ini berukuran seperti folio. Folio itu ukuran berapa? Oke, nggak ada yang tahu ya. Baik, kalau begitu kita akan berubah. Nah, teman-teman, saya mau tanya nih. Di sini kan kita sudah kelihatan ya, ada 22,36 cm. Oke. Ukurannya ini adalah 33,02 panjangnya ya, height-nya ya. Untuk yang folio 33,02. Ini udah saya ukur benar-benar, jadi udah sesuai lah gitu ya. Nah, kita akan pilih, oke. Nah, nanti dia akan custom ya. Di sini sudah tidak ada. Nah, teman-teman kalau mau menyimpan itu juga boleh ya. Nah, dikasih nama lah gitu, biar teman-teman bisa lebih mudah gitu ya untuk apa namanya? Untuk next step ya. Untuk selanjutnya gitu. Nah, untuk oke, ukuran kertas sudah oke nih ya. Oke. Nah, sekarang saya mau melakukan pemulaian editing ya, editing. Di dalam sebuah surat, apa yang diperlukan langkah pertama? Teman-teman, langkah pertama apa? Ada yang tahu? Kop surat, Pak. Kop surat, oke. Ya, yang jawab kop surat, bagaimana cara membuat kop surat? Ada yang bisa jawab atau tahu caranya? Oke, caranya adalah klik insert, kemudian klik header. Hitung ya berapa step ya, klik insert, klik header, terus pilih yang mana yang dipilih nih? Yang ini aja ya, yang blank ya. 3. Berapa step? 3, Tiga, Pak. Pak. Oke, saya close header dengan folder dulu ya. Oke. Saya Ctrl Z dulu ya, atau undo ya di sini ya. Nah, tadi 3 step ya. Sekarang di posisi seperti ini saya bisa cuma sekali step untuk masuk ke dalam header. Tinggal double klik di sini saja. Masuk. Oke, paham ya? Sampai sini bisa ya? Paham, Pak. Bisa, Pak. Oke, jadi praktisnya seperti itu. Jadi teman-teman,
bisa nggak datang atasan lagi nih ya? Bisa nggak teman-teman kamu bikin surat? 1 menit lagi saya tunggu ya. Oh siapa? 1 menit coba bayangin bikin surat. Bisa nggak kira-kira? Kalau secara logika teman-teman belum pernah mengalaminya, ya nggak bisa. Mikir aja udah habis 1 menit. Ya nggak? Mikir aja. Mikirin gimana caranya gitu ya. Kurang 1 menit. Bermenit-menit itu mikirnya kan. Ternyata untuk bikin surat itu bisa 1 menit dengan format yang sudah ada. Jadi bagaimana kita membuat format ini untuk mempermudah pekerjaan kita dengan cara satu teknik. Kita buat dulu nih kop suratnya ya kan. Misal ya insert dulu lah gambarnya ya. Kalau insert gambar bisa ya. Insert picture masuk ke mana ya? Sini deh. Oh, UI logo. Nih. Oke. Terus ini ganti. Oke, sudah. Nah, lalu ini biar bisa itu bergeser-geser pilih yang in front of text. Oke, dia ada di dalam teks. Nah, kalau ini kurang ke bawah, berarti ini turunkan ke bawah. Ini tinggal naikin ke atas bisa. Oke, ini kayaknya terlalu besar ya. Ukurannya kayaknya cukup 2 aja kali. Oke deh, segini aja. Nah, terus untuk mengatur ke sebelah kanan ini, perhatikan ya. Ini di garis ini, yang kotak kecil bawah tarik, kotak kecil bawah tarik, ya. Terus ini ditarik lagi karena ini buat tulisan. Oke. Oke, baik. Sini kita bikin Universitas Indonesia. Oke, kemudian jalan apa sih? Jalan apa? Ada yang tahu? Tulis aja dulu ya, Depok Raya, Jawa Barat. Oke. Terus 021 12 Oke, contoh ya ini ya. Nah, ini terus di blok. Oke. Perbesar. Oh ya, biar teman-teman bisa ngelihat apa yang saya kerjakan. Bentar ya. Keyboard. Oke. Teman-teman biar bisa ngelihat apa yang saya ketik ya. Nah, di sini. Di blok dulu. Kemudian saya kontrol. Nggak kelihatan ya. Nah, ini. Bisa kelihatan nggak ini? Tutup kurung siku ya. Kelihatan, Pak. Oke. Kalau mau shortcut biar ini bisa cepat besar, cepat kecil ya. Tanpa diberi makan dan diberi susu ya. Jadi kita bisa memperbesar, memperkecil tulisannya itu dengan cara itu. Teman-teman perhatikan di sini, di home, di sini ya. Perhatikan di size fontnya ya. Tuh, dia naik sendiri ya. Perhatikan, ini saya tekan. Kalau saya tekan yang ini, dia akan kecil. Kalau saya tekan ini, dia akan besar. Sampai sini paham? Saya perbesar dulu. Kalau saya tekan ini, dia semakin kecil. Kurung siku ya. Buka kurung siku. Kalau ini semakin besar. Oke. Oke, sampai sini paham? Oke. Kalau
Kalau saya mau memperbesar tulisan Depok semuanya, ketik Shift F3. Shift F3. F3 ini ya. F3 ini ya, diketik Shift dulu baru F3, tombol F3 ya. Ctrl Z dulu sebentar. Oke, Shift F3, Shift F3. Oke, simple. Oke. Oh, besar aja deh semuanya. Di blok dulu. Shift F3. Oke, clear ya. Nah, sekarang saya mau memperbaiki lagi ke semula. Oke, ini saya kecilin dulu. Ya, di sini saya insert. Tambahkan garis dulu. Untuk melihat garisnya, klik view. Klik the lines. Tarik garisnya, insert. Oke. Nah, untuk merubah warnanya, pilih langsung di sini. Hitam. Dan bisa mencari ketebalannya, dicari mau berapa. Misalnya segini. Oke, clear. Sampai sini bisa ya. Saya kembalikan lagi ke teksnya warna putih. Atau ke ini deh, ke abu-abu dikit. Nah, ini ke abu-abu dikit. Tapi ini enggak ini ya. Atau ke warna hitam kali, enggak cocok ya. Enggak cocok ya. Ya udah deh, ke putih aja deh. Sesuai aja. Kita matikan lagi gradient line-nya. Oke. Sampai sini udah bisa ya. Kita mau bikin tanggal. Teman-teman, untuk rata kiri, rata kanan, rata tengah, udah tahu ya. Ini ya. Home. Nih. Diarahkan aja ke sini udah langsung ketahuan ya shortcutnya apa ya. Shortcut untuk line left itu apa shortcutnya? Control. Rata kiri, L. control. L. L, L. Rata tengah, control E. Rata kanan, control R. Rata tengah, kiri kanan, justify. Control J. Paham? Oke. Tinggal diarahin aja kursornya ke sini langsung kelihatan ya. Baik, saya mau nulis tanggal dulu. Control R berarti ya. Jakarta. Ya, Jakarta. Tanggal berapa sekarang? 12 Oktober 2021. Nah, terus Control L lagi kepada bentar, bentar. Nomor, biasanya nomor surat ya. Atau gak usah deh. Gini, langsung aja Control E. Surat tugas. Contoh ya kan? Di sini nomor. Oke. Misalnya gini, saya asal-asal ngetik. Oh, ada yang salah. Bagaimana caranya biar bisa menghapus ini lebih cepat? Ketik ketik apa? Teman-teman ada yang tahu? Kontrol Backspace. backspace, Pak. Control backspace. Ya. Oke. Betul sekali ya, teman-teman ya. Jadi biar lebih cepat gitu ya kan. Nah, oke, kita lewat ya. Nomornya 123 garis miring 123 garis miring X garis miring 2021. Contohnya ya kan. Masuk ke bawah, baru masuk kepada di sini yang dengan hormat. Oke. Dengan hormat. Terus atas nama. Wait, nggak kelihatan. Atas nama titik 2 nama. Saya mau membuat semuanya itu gini ya, saya kasih tahu dulu ya. Nanti di sini ada nama, ada alamat, ada nomor telepon. Nah, saya mau membuat alamatnya ini biar dia tidak turunnya ke sini ke bawah enternya. Atau gini deh. Saya buat dulu deh nama Agung Mulya Prasetyo Widodo Diningrat. Panjang namanya kan? Nah, oke. Kemudian alamat. Alamatnya misalnya di Jalan Petogogan Jambur
runcing nomor 122. Ini saya ngasal ya, sorry ya. Yang penting ini aja ya, biar panjang aja. 02 RW 001 Kelurahan Pasir Putih, ya kan, Kecamatan Pondok Indah, Kota Jakarta Tenggara. Tenggara kan nggak ada. Terus masuk sini DKI, provinsi deh, Provinsi DKI Jakarta 12240 kode pos. Nah, kan ini ketika kepanjangan kan dia ke bawah nih. Teman-teman tahu nggak ini biar caranya biar sejajar gitu? Ada yang tahu? Gimana Pak caranya? Oh iya, saya kira ada yang tahu tadi. Oke, caranya gini ya teman-teman ya. Lihat ya, perhatikan ya. Saya perbesar dulu deh. Ini saya turunkan sedikit. Ini saya perbesar. Oke. Ya. Lihat ya, ini nama ya. Perhatikan di sini ada rules-nya ya. Kalau misal teman-teman ini yang nggak kelihatan ruler yang di atas, ini klik view, ada ruler ya, biar kelihatan. Kalau misalnya ada yang nggak kelihatan, misalnya, aduh Pak, ini gimana caranya ya? Oh nggak ada ya punya saya, mana tahu gitu kan? Oke, lihat ya di sini posisi kursor kita arahkan ke sini. Nama ya di sini ya. Kalau kita mau menggeser ini pun, itu tarik yang kotak kecil di bawahnya ya, bukan yang ini ya, bukan yang tanda atas bawah panah ini ya, tapi kotak kecil ini. Geser lah misalnya ke sini, contoh ya kan, atau pas aja lah di 1 cm biar gampang. Nah terus saya mau tunggu sebentar, saya tambahin dulu di sini tempat tanggal lahir. Kan biasanya panjang itu kan, tempat tanggal lahir kan panjang nih. Nah terus contoh deh, Medan 01 Januari 2021. Wih, mantap, Januari. Oke ya, terus dah ini aja deh. Nah, terus di sini kan kepanjangan nih. Nah, saya mau buat namanya itu biar nggak kepotong ke sini nih. Nah, ini tadi kan arahkan kursornya ke sini. Terus eh, pastikan ini di bawah ini nanti untuk bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan untuk enternya ke bawah. Berarti ini geser ke sini posisinya. Ditaksir-taksir aja ya, kalau kira-kira kurang jauh nanti bisa digeser. Ini saya coba ini kurang jauh dulu ya, segini dulu. Nah, terus nanti ini digeser ke awalnya, yang atas ya. Nah, terus sesudah itu ini dikasih tab, tab ya, tabulasi, tab. Nanti pastikan ini udah harus sama ya, udah pasti tentu sama lah ya. Nah, terus eh, posisi titiknya ini kan di sini. Kalau dia maunya, oke, ini dulu ya, ini dulu satu-satu case-nya ya. Nah, kalau mau dia di bawahnya juga ini sama, bagaimana Pak cara cepatnya? Buat kayak tadi lagi nggak? Oh iya Pak, buat kayak tadi lagi gini. Buat lagi di sini Pak, terus arahkan ini ke sini Pak. 1 2 3 step ya, 3 step, lama ya. Belum lagi nih, ini lagi 4 step, lama kan? Udah sama belum ini? Belum ya? Belum. Oke, belum sama. Bagaimana Pak ini biar sama gitu ya? Tinggal tambahin aja di sini satu ininya apa namanya? Aduh, apa namanya? Eh apa ya saya bilang ya? Biar kalian itu bahasanya sesuai ya, apa namanya? Tambahkan sikunya satu di sini. Udah, sikunya satu, terus yang ini juga tambahkan sikunya satu di sini. Oke. Nah, ini udah sama belum? Belum, Pak. Ini hapus dulu biar sama tab. Oke, ini juga ya, jangan dikasih spasi, di tab aja. Seandainya ini mau di sini kan beda jadinya nanti.
Sorry ya, ini seandainya ini mau di sini kan, kalau kita kasih spasi gini kan jadi kayak gini dia, ya, kayak yang ini ya. Nah, jadi biar ini kasihnya tab, tab. Oke, ini pun juga begitu ya. Oke, udah sampai sini udah paham ya. Nah, Pak, gimana caranya biar yang lain-lain ini biar sama semua? Ya sebenarnya tinggal di blok sama aja, di blok, ya kan? Aduh, sorry. Terus ini diklik di sini, terus ini diklik di sini, terus ini diklik di sini. Hanya diklik-klik saja. Nah, pertanyaan Pak, ada nih Pak, nggak sama Pak, nggak rata, harusnya di sini dia Pak posisinya. Oke, perbaiki satu aja. Kalau mau diperbaiki semua boleh. Ya oke, ini caranya ada dua ya. Dengan perbaiki semua juga boleh. Sesuaikan. Oke. Udah sama belum? Oh, udah bisa belum? Udah ya. Tapi ini belum, ini Pak, belum simetris dengan di atas. Oke. Tap dan di tap lagi. Oke, sudah rata ya. Nah, ini mau seberapa banyak pun tulisannya, sorry, mau seberapa banyak pun tulisannya ini tetap kayak gitu juga nih. Akan rata di bawahnya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, ini satu contoh. Nah, Pak, bagaimana nih Pak kalau misalnya saya mau bikin lagi di bawahnya? Tinggal klik enter aja sebenarnya. Ini contoh ya. Ini saya hapus deh. Ini yang ini sama ini saya hapus. Modelnya seperti biasa saya bikin. Nah, seperti ini contohnya. Sorry. Misalnya cuma seperti ini. Karena ini ngacak ya. Artinya ngawur ya, nggak sesuai ya. Ya tinggal diarahkan aja terus backspace, naikin ke atas, sudah lengket di atas, di belakang diningrat, baru enter. Langsung menyesuaikan. Langsung tanpa harus digini-ginikan lagi. Paham? Berarti cuma satu saja dibuat, langsung di enter boleh nih. Sekali lagi saya praktekkan, arahkan kursornya ke sini. Oke. Lalu saya backspace atau hapus, tempel dia di belakang 12240, baru enter. Langsung menyesuaikan. Di sini bisa ya. Baik. Lalu kita mau bikin penandatanganan. Oke, itu selesai ya. Terus tinggal penandatanganan. Penandatanganan itu misalnya untuk membuat rata tengah, rata kiri, semuanya itu boleh ya. Diatur saja. Misalnya saya mau bikin di sini Jakarta, atau ditanda tangani di, ya kan? Titik dua Jakarta 12 Oktober 2021, ya kan? Rektor misalnya, ya kan? Sini Michael Sitorus. Ini nggak kelihatan ya. Misal sini Profesor Doktor Insinyur Michael Sitorus. Contohnya kan. Eskom, Mkom, banyak kali, PhD. Ini sengaja saya bikin panjang biar nanti teman-teman bisa menyelesaikannya. Oke, bagaimana nih teman-teman bisa menyesuaikan tanda tangan ini biar tidak rata, apa namanya, kiri kanannya, biar rata kiri kanannya itu simetris lah gitu ya. Oh iya Pak, caranya di blok, baru digeser aja nih Pak gini. Nah, oh dia turun Pak, agak geser sedikit, ditaksir aja. Boleh dirata tengahkan, tinggal Ctrl E. Atau mau di Ctrl L, seperti ini juga boleh. Oke, sekarang saya perkecil dulu ya, size-nya, view-nya, zoom-nya. Kekecilan tuh. Nah, kelihatan ya. Nah, bagaimana nih biar bisa ini tidak terlalu renggang banget nih spasinya. Tinggal di Ctrl 1. Ya, ulang. Ini angka 1 doang ya, angka 1. Angka 1 tok. Yang ini angka 1 tok ini. Klik Ctrl 1. Nah, seperti ini. Ternyata Pak masih itu masih renggang banget. Klik page layout. Lalu afternya ini, spasi afternya dinolkan. Enter. Udah rapat dia. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya.
untuk membuat dengan cepatnya seperti ini. Jadi kalau untuk membuat formatnya itu jangan kalau bikin format yang untuk bakunya itu satu aja. Nah, format ini kalau sudah jadi, saya sarankan untuk menyimpannya di save as-nya itu di. Nah, pilihannya adalah bukan DOCX, tapi pilih yang DOC atau yang RTF. Ya, RTF ini lebih kepada format teksnya itu lebih kepada pembakuan, jadi tidak merubah posisinya. Atau bisa saja mendownload menyimpan ke .x atau aja template. Jadi teman-teman membuat sebuah template saja. Sama seperti yang ada di tampilan awal waktu kita tadi mau blank dokumen kan. Nanti ada template-templatenya itu ya kurang lebih seperti ini template-nya nanti. Ya kan, dokumen template. Oke. Nah, jadi teman-teman seperti itu ya. Itu untuk membuat surat. Ya, dikit lagi. Saya akan membuat sebuah lembar baru. Untuk lembar baru apa perintahnya? Ada yang tahu? CTRLN bukan, Mbak? Oke. CTRLN. Ya, Ctrl N ya. Nah, langsung baru ya. Nah, sekarang perhatikan saya mau membuat sebuah cover. Ya, ini sepertinya saya hapus dulu aja deh ya, biar kelihatan. Saya membuat sebuah cover. Ya, saya atur dulu size-nya. Saya atur size-nya ini A4 ya. Kalau kalian mau membuka semuanya ini dengan cepatnya, klik ini. Ada page setup di bawahnya. Nah, kalian bisa edit-edit di sini juga boleh ya. Misalnya di sini kalian ngatur 2222 ya kan, kemudian papernya pilihnya yang A4 ya kan, kemudian oke. Nah, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sorry, tadi ada sesuatu yang penting dari telepon. Oke, baik. Ini teman-teman, saya mulai ya. Saya tadi udah ngatur page setupnya untuk size-nya ya, artinya margin dan size ukuran kertasnya sudah saya atur. Saya mau bikin halaman cover, teman-teman, halaman cover ya. Saya kecilin dulu. Aduh, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke, saya kecilin. Saya insert logo. Oh, nggak usah, saya tulis dulu deh. Cover. Oke, cover ya. Terus saya blok dulu, sekali blok itu Ctrl Shift tanda panah kiri. Ctrl Shift tanda panah kiri, langsung ngeblok semua yang ada di sebelah kiri ya kan, satu katanya itu. Lalu saya Ctrl ini apa namanya? Ini apa namanya nih? Buka kurung, tutup kurung siku ya. Nah, oke, terus saya bikin ke tengah-tengah, Ctrl E, lalu Enter, lalu saya insert logo. Oke, sudah masuk logo. Lalu saya insert oleh Michael Sitorus Eskom Mkom. Mungkin kalau ada gelarnya panjang-panjang, tinggal disesuaikan ya. Oke, blok. Lalu kita kecilkan.
Kita sesuaikan. Oke. Enter. Nah, ini masih terlalu panjang. Kita naikin dulu. Di sini saya tulis Jakarta. Udah rupanya. Oke. Sorry, di sini kita bikin apa? Universitas Indonesia. Oke ya. Nah, ini kan udah langsung ke enter ke bawah ya. Untuk bikin halaman selanjutnya, teman-teman tahu nggak cara biar nggak usah ngenter-ngenter? Maksudnya gimana, Pak? Biar nggak usah enter-enter. Ada yang tahu? Buat kursor buat kita ketik ya, Pak. Iya, biar kita bisa ke halaman berikutnya. Membuat misalnya nih, di sini ada misalnya membuat kata pengantar atau apa gitu ya. Lembar pengesahan deh. Lembar pengesahan biar enak. Lembar pengesahan. Nah, kalau mau buat lembar pengesahan ini kita harus enter-enter gitu ya. Atau kurang ke bawah gitu ya. Ada nggak cara lainnya? Oke, caranya adalah biar lebih rapi ya. Simpelnya memang seperti itu, tapi pas lengket seperti ini kita coba klik page layout, baru breaks, lalu page atau new page. Oke. Sampai sini paham ya? Paste aja dulu page ya. Oke. Langsung pindah dia ke sini. Terus dari sini saya akan membuat sebuah daftar nama seperti tadi ya kan. Nama, lalu Michael, terus name misalnya ya. Oke. Lalu apa? Tanda tangan. Misalnya tanda tangannya ada dua ya. Ada dua yang akan menandatangani. Misalnya di sini adalah Kaprodi. Kaprodi. Terus satu namanya siapa? Misalnya Supriyadi, Pak Supri ya. Atau lagi dosen, misalnya Michael Sitorus, contohnya gitu ya. Nah, ini bagaimana nih biar bisa rapi? Caranya adalah ini sebentar, ini kita sesuaikan dulu ukurannya, lebih kecil sedikit. Oke. Lalu ini kita bikin menjadi 2 kolom. Oke, seperti ini ya. Kalau mau rata pinggir boleh kiri, kanan, justify, atau mau pilih rata tengah, rata kanan, rata tengah, yaitu Ctrl E. Nah, ini kita bisa enter ke bawah. Nah, ketika kita sudah blok ini, berarti dia yang lain itu tidak ikut, satu halaman ini tidak ikut untuk dua kolom ya. Tetap ini seperti ini. Nah, ini kurang pinggir, berarti ke sini. Terus dia ini harus ada di sini. Teman-teman boleh taruh di sini. Oke, ini kasih tab dulu ya. Oke, sudah selesai ya lembar pengesahan. Masuk ke bawahnya lagi. Kita page new, apa namanya? Ini page ya. Klik page ya, page breaknya. Masuk ke kata pengantar. Pengantar. Oke. Sorry. Ini kayak kurang ini. Oke, kata pengantar ya. Gini aja. Oke, kata pengantarnya itu banyak ya. Nah, ini kan masih rata tengah nih. Saya coba rata pinggir. Terus justify. Oke. Terus habis justify dikecilin dulu deh. Copy, paste. Nah, ini sorry. Pas mau pastenya jangan kayak gitu. Sebentar ya. Oke, paste.
Nah, ini kasih tab dulu. Kecilin dulu sedikit lagi. Oke, udah kayak kata pengantar beneran. Baru kita masuk ke tanda tangannya, Jakarta. Oke, lalu pemohon. Contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini mau kita buat di sebelah kanan, atau tengah dulu, baru kita geser dua boleh. Simpelnya seperti itu. Nah, setelah ini kita enter. Oke. Nah, kita mau pindah ke halaman berikutnya. Page break. Oke, kita udah pindah ke sini. Lalu kita di sini daftar isi. Daftar isi. Nah, untuk daftar isi, teman-teman bisa lihat biasanya sih orang kalau mau daftar isi itu kan titik-titiknya itu kan dibikin titik gitu ya. Kalau ini nggak usah seperti itu, lebih kepada seperti ini. Sebentar, saya akan coba geser dulu ke sini. Bab 1 ya kan, pendahuluan. Oke, pendahuluan ini kecilin dulu. Oke, nah ini kan kalau kita mau bikin titik-titiknya itu kan gini, titik-titik gitu ya teman-teman ya. Nah, cara cepat dan cara mudahnya adalah ini, teman-teman arahkan kursornya ke sini. Misalnya lihat kursor saya ya, lihat kursor saya coba perbesar dulu. Arahkan kursornya ke sini, ke angka 16 lah, angka 16. Double klik. Nah, sampai muncul page setup seperti ini. Oke ya, sorry, sekali lagi ya, bukan page setup itu. Bentar. Nah, muncul tab ya, sampai muncul tab ya. Bisa kelihatan? Kelihatan ya. Nah, di sini kita bisa lihat leadernya mau non, mau garis-garis atau mau titik-titik, boleh di set. Klik titik-titik saja di set. Oke. Klik oke. Lalu kita coba pencet tab tabulasi ya di atas caps lock ya. Nah, langsung otomatis ya teman-teman ya. Nanti kalau mau di sini atau kurang dekat atau kurang jauh, tinggal digeser yang ini. Nah, tinggal gini ya. Pak, maaf boleh ulang nggak Pak tadi? Boleh nih. Ini saya ulang ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kan kosong ya, blank ya. Nah, sampai sini jangan di tab dulu. Teman-teman arahkan kursornya ke arah angka 16 ini, rule-nya. Oke. Double klik. Nanti sampai muncul dialog dari atau notifikasi tab ya, tabulasi maksudnya. Tab ya. Nah, pilih yang titik-titik lalu diklik set, lalu klik OK. Lalu kalian tinggal pencet tab yang di atas caps lock pada keyboard. Selesai. Lalu tulis angka 1. Nah, mungkin yang sebelumnya juga ada ya. Berarti ini tinggal di copy dulu sebentar. Di copy dulu, enter. Oke. Di awal tuh adalah cover tadi ya. Cover. Terus apa? Lembar pengesahan. Baru kata pengantar tadi ya. Oke, baru bab 1 ya. Daftar isi dulu. Daftar isi. Baru bab 1. Pertanyaannya adalah, saya ingin cover ini no halaman. Artinya nggak usah pakai halaman. Lembar pengesahan halamannya I. Kata pengantar I2. Daftar isi I3. Pendahuluan bab 1 halaman 1. Bab 2 ini hapus aja deh biar gampang. Bab 2 halaman 2. Bab 3
Halaman 3. Kesimpulan halaman 4. Daftar pustaka halaman 5. Lampiran halaman 6. Oke, kita mau buat seperti ini, teman-teman. Nah, saya pengennya kita itu di awal itu covernya tidak ada halaman. Terus lembar pengesahan itu halaman I. Oke, baik teman-teman ya. Saya akan coba teman-teman lihat ya, perhatikan ya. Ini saya pelan-pelan ke atas. Kecilin dulu. Oke. Di cover katanya tadi kita nggak usah ada halaman. Oke, aman ya. Di lembar pengesahan kita mau halamannya I. Caranya gimana? Ada yang tahu? Cara buat halaman? Itu diputer nggak sih, Pak? Mas, diklik 2 kali di bagian bawah page-nya itu. Oke, gini ya. Gini. Iya, Pak. Oke. Terus gimana lagi? Saya lupa, Pak. Ada caranya, cuman saya lupa. Kalau nggak Ya. salah di page number ya, Pak? Nah, ini dia. Set. Nah, page number. Pilih yang formatnya sebelah kanan lah ya. Nah, clear ya, udah ya. Oke, pertanyaan tadi adalah, saya nggak mau cover itu ada halaman. Ya, saya maunya halaman di cover itu kosong. Halaman di lembar pengesahan baru ada I. Gimana cara ngerubahnya? Ini saya perbesar dulu deh, nggak kelihatan di sana ya. Oke, kontrol. Gini. Wis, dah. Ini tak kecilin dulu. Besaran. Ya. Nah, ini kan masih kayak gini ya. Nah, ini gimana caranya ini biar kosong? Ini satu. Caranya adalah, perhatikan ya teman-teman, saya pelan-pelan. Pada saat kita di halaman 1, ya, pada saat kita di halaman 1, ini caranya adalah dihapus dulu. Oke. Nah, kemudian kita lepas dulu. Ini pilihannya adalah, ini kita lengketin dulu ya. Pilihannya adalah page layout, break, next page. Setiap apa yang melekat pada halaman sebelum halaman baru, setiap yang melekat pada halaman sebelum halaman baru, itu bisa dibedakan formatnya dengan section break dari next page. Paham? Saya pelan-pelan ya. Nah, kalau kita pilih yang sebelumnya tadi page, dia akan mengikut semuanya. Seperti tadi kita rubah halamannya, angka. Kita pilih halaman atau page numbernya itu yang di bottom ya. Itu angka 1. Itu mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir itu tetap angka. Tapi kalau kita pilih yang next page, itu format yang di cover contohnya dengan di halaman yang setelahnya itu berbeda. Bukan berbeda, bisa dibedakan sectionnya. Paham ya sampai sini? Oke. Tenang saja ya teman-teman ya. Ini kan udah di record ya. Nanti kita bisa putar bersama-sama lagi ya. Baik. Ini saya ulang. Oke. Ulang ya. Oke. Arahkan. Tadi udah ya. Nah, arahkan kata terakhir pada halaman sebelum dan akan sesudahnya dengan pemisahan pada page layout, baru pilih break, baru pilih next page. Oke. Kondisinya akan sama dengan yang tadi. Cuman perlakuan formattingnya itu berbeda. Di sini dengan di sini itu berbeda. Oke, satu contoh ya.
Masuk kita ke sini, ke footernya, double klik aja di bawah. Lalu kita pilih page number, pilih bottom of page, lalu pilih plain number 3. Oke, setelah itu kita perbesar dulu ya, biar teman-teman bisa ngeliat ya. Oke, di sini sudah angka 1 ya. Oke, sementara di sini itu sudah harusnya berbeda ya, harusnya sudah berbeda. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, kita mau sectionnya di mana? Di sini atau di sini? Di sini ya. Karena apa? Di sini dengan di sini itu berbeda. Oke, ini kita hapus dulu. Kita pindah ke sini. Karena udah ukurannya sama ya. Nah, ketika kita mau memilih page number untuk bottom of page, matikan dulu link to free files. Jadi biar dia itu tidak sama. Nah, teman-teman bisa lihat nggak di halaman yang di samping sebelah kanan ada same as previous. Berarti dia ke bawahnya itu akan sama setelah mengikuti lah gitu ya, akan sama semuanya. Tapi kalau sebelumnya di sini tidak ada, terhapus, bukan terhapus sih, tidak ada, memang tidak ada. Formatnya berbeda gitu ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan ke sini. Di sini ada link to previous ya, berarti dia semuanya bisa ngelink. Kalau mau tidak bisa ngelink, bisa nanti kita atur ya. Kita lihat dulu di sini, kita pilih lagi plain number 3, kita klik di sini ya, untuk perbesar dulu sebentar. Sudah diarahkan ke sini, lalu kita hapus link to previous-nya. Set. Oke, sudah dihapus. Lalu kita keluar dulu, kita pindah lagi ke yang pertama. Kita pindah lagi ke folder yang di bawah ini. Ini kita hapus saja. Sudah tidak bermasalah lagi dengan yang ada di halaman keduanya. Berbeda dengan yang kondisi sebelumnya. Kalau kondisi sebelumnya saya hapus yang di depan ini akan terhapus semuanya. Paham ya sampai sini ya? Sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya? Nanti teman-teman ada recordingnya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke, satu ini selesai ya, satu section ini selesai. Nah, sekarang gimana nih Pak? Saya mau merubah ini menjadi huruf I. Ya, di blok saja teman-teman ya. Lalu ada di sini page number, lalu ada di sini format page number. Pilih yang formatnya huruf I. Lalu pilih startnya mulai dari, ini kan startnya angka 2 ya. Nanti jadi I2 dia. Kita pilih jangan yang continue from previous section, tapi dari start at 1. Nanti dia titik 1 di sini. Mungkin ini tulisannya kecil ya. Sorry ya teman-teman ya, nggak bisa saya perbesar yang ini. Oke. Sampai sini oke ya. Oke. Nanti dia akan berubah angka 1. Wih, keren ya. Nah, saya mau pindahin ke tengah. Ctrl E. Oke, selesai satu kondisi. Kata pengantar halaman I2 katanya. I2. Oke. Nah, ini mau berubah. Bisa berubah nggak nih? Bisa ya, bisa ya. Dengan cara yang sama seperti tadi. Oke. Sekarang saya mau tanya teman-teman. Kita mau melanjutkan ini tadi dengan cara seperti apa? Dengan cara biar sama itu dengan cara linkkan page-nya ya. Sorry, ini coba kita aktifkan lagi, nanti dia berubah nggak? Mana dia? Ya, hapus ya. Sorry. Kita pilih lagi dulu ya, sebentar ya. Kita ulang, page margin, page margin, bottom of page, pilih page number. Nah, kemudian perbesar. Oke. Pilih tengah. Nah, nanti dia di sini akan ngikut ya, teman-teman ya. Nah, cuman di sini dia belum berubah. Oke, kita coba ini hapus dulu yang pertama. Sorry. Hapus. Oh iya, linknya ya tadi ya. Nah, ya linknya dihapus dulu. Baru dihapus. Nah, untuk kedua selanjutnya ini tinggal diganti ya.
I1, I2. Oh, startnya berarti dari 1. Sorry. Disesuaikan ya teman-teman ya. Kemana lagi tadi dia tuh? Sorry, ini dia. Nah, ini ubah menjadi I1. Mulai startnya tadi. Kok jadi I2? Nah, ini dia. Oke, terus habis itu di sini kan kosong nih. Ini jangan sampai kosong. Ini harus dinaikin ini. Berarti ini gini. Nah, oke. Nah, ini kan kosong. Nah, ini harus dinaikin. Daftar isi. Nomor pengesahan kata pengantar. Daftar isi halaman 3, benar nggak? Oke. Terus bab 1 halaman 1. Bab satunya halaman 1 nih. Teman-teman, gimana cara ngerubah halamannya itu tadi menjadi ini? Bentar ya. Nah, ini. Menjadi halaman 1. Nanti biar dia tidak halaman 4. Halaman 1. Ya, caranya seperti tadi ya. Page layout, break, next page. Nanti dia akan ke sini. Arahkan ke bab 1 dulu, ya kan? Udah. Lalu kita page. Sorry, ini tadi udah ya. Nah, ini dia. Ini rubah halaman 1 dulu ya. Jadi halaman 1 tapi dia ganti jadi number. Oke. Halaman 1. Lalu tinggal kita, karena dia akan ngikut sectionnya, kita pilih yang page. Jangan net space lagi karena dia harus ngikutin halaman 2. Nanti halaman 3. Terus halaman 4. Ya kan? Halaman 5. Contohnya gitu ya. Coba kita pindahkan dulu bab 1 bab 2-nya ya. Copy bab 2. Di sini ada bab 3. Loh. Bab 3. Sini ada bab 4. Sampai bab berapa sih? Bab 4 ya? Oh, bab 3. Halaman 4 kesimpulan. Halaman 5 daftar pustaka lampiran. Kesimpulan, berarti ini kesimpulan. Sorry, sebentar ya. Saya tinggal nyesuaiin dulu ya. Kesimpulan. Oke, nah terus habis kesimpulan tadi apa? Apa tadi? Daftar pustaka ya? Pustaka, Pak. Pustaka. Nah, terus ini halaman 5. Saya mau halaman 6-nya itu dia sebentar. Wadaw. Bentar ya. Saya mau halaman 5-nya itu dia miringnya landscape, jangan portrait. Bisa nggak? Halaman 6-nya. Bisa, Pak? Oke. Next page. Sekarang kita sudah berada di halaman 6. Ya, ini dia. Sorry, saya kecilin lagi. Kita sudah berada di halaman 6. Saya mau itu miring. Oke, langsung saja ganti. Karena dia sudah beda format, langsung berubah. Nah, ini di halaman 6. Oke. Saya ganti ini jadi halaman 6. Baik. Sini saya ganti lampiran. Oke. Bisa ya? Sampai sini ada pertanyaan? Saya ambil casan dulu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, sudah aman. Nah, udah. Ya, teman-teman ada yang mau bertanya? Sudah cukup jelas ya? Kalau ada yang mau bertanya nanti boleh ya di kolom chat atau di ini juga boleh di grup ya. Oke, sampai sini mungkin ini yang harus saya sampaikan. Teman-teman setiap kali mau berubah sectionnya harus ke pilih page layout,
page dan break ya, dan next page ya. Nah, nanti akan merubah. Banyak sekali shortcut-shortcut teman-teman yang harus pelajari. Jadi shortcut-shortcut itu silahkan dipraktekkan berulang-ulang agar lebih familiar. Ya, Ctrl A itu apa, Ctrl X itu apa, Ctrl C itu apa, Ctrl V itu apa, ya kan? Ctrl Shift F3 itu apa, Ctrl siku kanan, siku kiri itu apa. Nah, jadi harus sering-sering. Paham ya? Sampai sini udah bisa ya? Baik, kalau begitu apa ya saya bilang ya? Nanti akan ada penugasan ya, akan ada penugasan. Cuman saya belum rangkum bentuknya seperti apa. Nanti akan saya kabari di grup aja ya teman-teman ya. Oke, penugasannya nanti akan saya informasikan kepada PJ masing-masing kelas. Tapi kayaknya nggak hari ini karena saya belum selesai membuat itunya eh, apa namanya wacana penugasannya masih setengah. Nanti saya akan coba cari yang lebih mudah sedikit agar teman-teman yang sudah mempelajari formatting pembuatan dalam sebuah Microsoft Office Word ini bisa lebih nyaman gitu ya. Nah, tadi saya sempat menyinggung terakhir untuk penyimpanan, sesi penyimpanan lain ya, sesi penyimpanan. Teman-teman di sini bisa lihat ada save as. Ya, pilih saja di mana saja ya. Nah, teman-teman di sini tinggal kalau teman-teman tadinya mau menyimpan ke dalam PDF, tinggal pilih format PDF. Jadi lebih mudah. Dan ini bisa dilakukan secara offline, bukan online. Tadi kan online kan pilih yang PDF to Word to PDF gitu ya. Itu pakai pakai online gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau ngerjainnya offline gitu ya, ini teman-teman bisa pakai ini. Oke. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terakhir ya, agar teman-teman bisa menyesuaikan saja. Baik, ini nggak akan saya simpan ya karena file ini merupakan file untuk tes aja atau file untuk mempraktekkannya saja. Jadi teman-teman silakan praktekkan lagi di rumah masing-masing ya. Oh iya Pak, ini bisa nggak dikembalikan Pak? Misalnya gitu ya. Bisa, bisa, bisa. Tenang saja. Ya, tinggal diklik page break. Oke, tinggal rubah. Nah, sudah kembali normal. Oke, saya perkecil sedikit biar kelihatan. Nah, ini dia. Sudah kelihatan ya. Sudah kembali normal. Jadi halamannya kok masih nampak? Ya, tinggal dirubah. Sorry. Tinggal dirubah. Hapus juga boleh. Nah, dihapus. Oke, sekian mungkin yang saya sampaikan. Sekali lagi, saya buka sesi tanya jawab untuk kita diskusi. Mungkin waktunya kurang lebih 5-10 menit saja. Soalnya saya akan mempersiapkan untuk penugasan. Nanti saya akan kabari kepada PJ ya. Buat Rana dan Aina nanti saya akan info ya. Mungkin ntar sore ya, Rana dan Aina ya. Baik, Pak. Oke, oke. Yang pastinya tentunya itu akan dikumpulkan masih jauh lah minggu depan ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir. Kapan Pak dikumpulin? Udah pasti. Nanti ada aturan mainnya juga akan saya share ke teman-teman. Baik, video juga akan saya share setelah saya akan upload dulu ke YouTube mungkin ya. Nanti teman-teman tinggal buka di linknya saja. Kalau saya upload ke Google Drive ya, Google Drive-nya udah lumayan agak sedikit penuh ya, jadi nggak mungkin juga saya taruh di situ. Mungkin teman-teman bisa pelajari nanti melalui link aja ya. Nanti saya akan kabarin juga. Ya, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman. Sejauh ini cukup jelas? Bapak mau nanya. Ya, langsung aja ya. Nyalakan audionya ya. Soalnya saya sambil share screen takut nggak kelihatan di kolom chat dengan di raise hand-nya gitu. Silakan, silakan. Pak, kalau semisalnya watermark-nya itu berarti sama ya? Misalkan di cover-nya itu saya nggak mau pakai watermark, tapi di yang halaman selanjutnya saya mau pakai watermark, berarti itu sama aja kayak langkahnya sama kayak yang tadi buat halaman itu bukan Pak?
Ya, oke. Terima kasih. Ini Rana ya. Iya, Pak. Oke. Ini ya teman-teman ya, yang soal watermark ya. Karena dulu watermark ini adalah untuk keseluruhan sebenarnya ya, untuk keseluruhan agar teman-teman bisa menyesuaikan saja sih sebenarnya. Karena ini watermark ini adalah sifatnya untuk lebih kepada hak cipta ya, hak milik gitu ya. Jadi watermark ini sebenarnya lebih kepada keseluruhan gitu Aina. Cuman sejauh ini orang sebenarnya menyesuaikannya berdasarkan teks saja ataupun ada beberapa logo yang akan di apa namanya dimasukkan lah kurang lebih gitu ya atau disisipkan gitu ya. Nah, kalau untuk pembuatan per halaman watermarknya itu sejauh ini ya dengan di Microsoft Word ini itu belum bisa. Artinya ketika kita mau memisahkan watermarknya mungkin ada cara khusus lah gitu ya. Tapi kalau untuk di Word ini sekali sekali buat itu semuanya langsung langsung apa namanya langsung semuanya terotomatis seperti itu. Jadi dia bukan per halaman. Nah, Oh, seperti ini berarti saya nggak bisa dipisah ya, Pak? ya karena secara format yang sudah ada di Microsoft Word ini dia sudah langsung utuh gitu, langsung sambung gitu, langsung nyambung. Gitu Rana. Oh, oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Ya, teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Pak izin bertanya. Pak, Kedengaran suara saya? Kedengeran, Pak. Oke. Tadi siapa yang mau nanya ya? saya Pak, Lutfi. Ya gimana? Iya jadi mau nanya, kalau misalkan kita nge-save Word file-nya yang biasa, terus kita kirim ke HP itu formatnya kan suka berantakan ya Pak? Itu emang gara-gara beda device atau gimana Pak? Betul. Karena gini, itu sebenarnya bedanya aplikasi itu menentukan juga beda tampilan, beda view-nya gitu. Nah, jadi maksud saya adalah ketika kita menyesuaikan di handphone dengan di laptop, itu pasti agak berbeda sedikit lah seperti itu ya. Kecuali kita sudah menyimpannya berbentuk PDF. Kalau PDF itu kan artinya dia sudah baku, tidak bisa diedit gitu ya. Kalaupun bisa diedit, yang lama itu apa namanya tidak bisa dihapus atau tidak bisa diubah, hanya bisa ditambahin gitu ya. Mungkin itu maksudnya Lutfi ya. Jadi kalau misalnya ya tentu saja sebenarnya kalau misalnya di handphone ya misalnya kita lihat di handphone tentu saja ada bukan perbaikan sih perubahan tampilan itu wajar-wajar saja ya karena beda device bisa jadi atau beda eh, apa ya supporting application-nya. Jadi aplikasi yang di laptop itu tidak bukan laptop ya di handphone itu tidak support dengan apa yang ada di laptop mungkin dari segi size-nya ya kan atau dari fontnya gitu tampilan-tampilan size fontnya itu gitu ya begitu Oke baik, makasih ya Pak. oke sama-sama baik Maaf, ada saya lagi ingin bertanya. ya Untuk convert PDF ke Word itu gimana, Pak ya? PDF ke Word Uh-uh. kalau dari PDF ke Word ya tinggal
klik open, ambil dari file yang PDF, misal ya, ini misalnya dari download ya. Ini ada yang PDF nggak ya? Ah, ini ada yang PDF nih. Misalnya yang mana? Yang ini. Word for WordPress. Saya klik, double klik. Ini saya buka di Word loh nih. Open dari Word. Bisa ya? Belum ya? Lama ya. Mungkin karena filenya itu besar gitu ya. Sabar, sabar. Enable editing. Oh, ini saya bukanya buku soalnya. Jadi ya agak berat ya. Ebook. Sabar, masih 10%. Jadi dia convertnya langsung ya di Word ya. Ini saya lagi buktikan ke teman-teman ya. Bentar. 70%, 95%. Dikit lagi. Ya, 100%. Oke, teman-teman. Siapa tadi yang nanya? Felicia, Pak. Berarti Felicia. itu bisa diedit nggak, Pak, tulisannya? Oh, tidak bisa. Karena kan sekali lagi tadi saya sampaikan, jika dia hasil dari PDF, itu tidak bisa mengubah yang sudah ada di PDF itu. Tapi kita bisa menambah, mengedit, menambahkan. Arti editing ini adalah menambah. Editing yang saya maksud itu adalah menambah tulisan atau tambah gambar atau tambah grafik gitu lah. Nah, ini dia bisa digeser-geser ya teman-teman ya. Dia bentuknya kayak gambar gitu ya. Tapi dia itu bukan gambar sebenarnya. Itu hasil editan gitu. Nah, ini kelihatan semua nih. Oke. Nah, Pak, perlu nggak saya convert lagi? Silahkan mau di-convert di online juga boleh. Tapi saya tidak bisa jamin posisi gambar, posisi tulisan itu kadang-kadang dia mau mepet, kadang-kadang dia mau ketiban-tiban gitu kan. Nah, itu saya nggak bisa jamin kalau itu hasil konvertannya itu bisa sesuai dengan apa yang ada pada PDF. Jadi teman-teman kalau mau apa namanya tidak mau pusing banget ya, tinggal open with Microsoft Word gitu. Simpelnya gitu aja. Nah, jadi saya menyarankan convertnya seperti itu. Kalau mau di-convert untuk diedit, ya silahkan pakai itu. Kalau yang mau ambil gambarnya, mungkin bisa dapat gambarnya. Tapi kalau mau diedit seluruh dari yang hasil convertannya itu mungkin agak ada perbedaan sedikit lah ya, gitu ya. Kecuali teks semua. Kalau teks semua sih aman gitu ya. Kalau hanya teks-teks doang yang misalnya dari PDF, misalnya dari PDF ini ya kan, mau di-convert itu yang diambil tuh hanya teks-teksnya doang. Yang ini ya itu gampang ya. Nah, ini bisa di copy, bisa diambil gitu. Oke. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Yang untuk siapa tadi, si Rana ya? Rana, saya baru kepikiran nih kalau misalnya untuk bukan bookmark, watermark ya, watermark itu kita nggak usah pakai ini juga bisa, Rana. Jadi kita nggak usah pakai fasilitas tools dari conventional watermarknya ya, hapus aja nih. Caranya gampang, tinggal kita masuk ke header atau foldernya. Misalnya saya mau ininya deh, lembar pengesahannya, ya kan, lembar pengesahannya aja deh, gitu kan. Rana bisa masuk ke dalam, bisa sisipkan di sini, insert dulu, atau masukkan tulisan dulu deh, tulisan ya kan, di sini. Tulisannya apa, watermarknya nanti Rana bikin. Nah, kalau di sini ini mungkin bisa menggunakan section yang tadi yang pakai page breakout. Nah, yang ini kurang lebih seperti itu, Rana. Kalau mau ke sini bisa, kalau mau pakai itu. Kalau pakai watermark langsung dari toolsnya ini dia nggak bisa, karena dia untuk satu project, satu file itu gitu. Nambahin aja ya.
Oke, baik. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada, mungkin teman-teman bisa on cam semuanya, biar kita absen hari ini. Silakan teman-teman. Ini pertemuan kita yang keberapa? Yang ketujuh ya? Iya, ketujuh, Pak. Oke, berarti minggu depan kita UTS ya? Oke. Ya, silakan teman-teman on cam semua. Oke, nggak apa-apa, Nelva ya. Oke, yang lain please on cam. Bapak nanti habis sesi foto saya mau nanya yang terkait untuk UTS itu nanti gimana Pak? Masih kurang jelas soalnya. Baik. Siap. Bentar. Yang lain, ini masih ada yang belum on cam nih. Selva belum. Saya udah off cam Pak, tapi belum muncul. Oh gitu. Ya udahlah, oke lah. Nah, udah kelihatan belum? Belum sih. Oh, udah. Oke, kalau begitu saya hitung ya. Baik, saya hitung ya. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Baik. Cukup untuk ininya. Cukup untuk fotonya. Baik. Silakan kalau mau off cam juga boleh. Silakan siapa tadi mau nanya? Oh, itu ya tadi tentang itu ya, yang UTS ya. Iya Pak, yang buat UTS. Oke, wait. Sebentar, saya simpan dulu nih fotonya. Oke, sambilan ya. Gini, UTS-nya nanti kita waktunya 90 menit. Teman-teman, waktunya 90 menit. Saya rasa nggak perlu kisi-kisi ya, karena materinya juga masih yang kemarin-kemarin juga ya. Jadi, pelajari aja tentang Word ya, semua tentang Word lah ya. Kemudian dengan generasi komputer ya, teman-teman kan kemarin kan sudah lebih hatam ya menjelaskan dengan video. Jadi sudah harus hafal ya, bukan hafal sih, lebih nambah wawasannya. Nah, seputaran ini aja dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Jadi tidak terlalu berat saya rasa. Metodenya adalah nanti kita akan teori sebanyak kurang lebih 30 menit lah ya. Saya akan minta nanti 30 menit saja ya. Lalu setelah 30 menit kita mulai praktek 60 menit. Oke. 60 menit prakteknya tentang apa, Pak? Nah, nanti saya akan kasih soalnya, nanti teman-teman tinggal mempraktekannya. Oke. Nanti ada instruksi-instruksi. Jadi kita tetap pakai online ya, online. Jadi kita masih pakai Google Meet ya. Jadi nanti ujiannya seperti itu. Nanti saya akan koordinasi dulu dengan Pak Sidik bagaimana format-formatnya.
Nah, sejauh ini masih seperti itu yang saya bayangkan ya, atau yang saya konsep ya. Jadi 30 menit teori, nah setelah teori itu baru nanti 60 menit prakteknya. Begitu teman-teman. Untuk tanggal, saya rasa tanggalnya minggu depan ya, nggak ada perubahan ya. Udah tahu, pada tahu semua kan? Sudah, Pak. Oke. Ya, begitu Rana dan Aina. Oke, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan buat bagi teman-teman yang masih nyangkut kira-kira? Pak, maaf, saya ingin bertanya, untuk praktiknya itu nanti share screen gitu, Pak. Yang share screen maksudnya teman-teman? Bukan. Jadi gini, saya kasih soal nih ya kan, saya yang share screen. Teman-teman praktekkan di rumah masing-masing, di laptop masing-masing. Nanti hasilnya kirim, dikumpulin gitu. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Yang penting bagi saya hasilnya. Kalau saya memantau satu persatu teman-teman untuk benar-benar praktek di rumah, waduh ini kayaknya saya butuh asisten kalau kayak gitu. Nggak bisa saya jangkau sampai ke sana gitu ya. Nah, jadi saya berharap semuanya menyelesaikan soal-soal yang saya berikan dan mempraktekannya di rumah masing-masing. Sesimpel itu aja. Jangan dipikir yang lain-lain gitu. Wah, nanti saya harus share screen diperhatikan sama dosennya nih untuk ujiannya. Nggak gitu. Kalau kayak gitu saya lebih bagus ngujinya private aja gitu, satu orang gitu. Biar saya bisa kelihatan gitu kan. Nah, jadi ini seperti itu ya metodenya, nanti saya coba konsep dulu seperti itu. Nanti saya ajukan kepada Pak Sidik ya. Persetujuan dari Pak Supri nanti kalau misalnya diokekan, baru modelnya kurang lebih seperti yang saya sampaikan. Teori 30 menit, praktek 60 menit. Prakteknya tentang apa Pak? Ya tentang Microsoft Word dong, ya kan? Karena kita masih sampai situ materinya. Oke. Kira-kira masih ada yang membingungkan? Soalnya minggu depan udah praktek, udah ujian soalnya. Atau gini, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa ditanya ke grup ya, atau melalui teman-teman di PJ ya. PJ kelas ARS 1, ARS 2. Gitu aja ya, sepakat ya. Pak, berarti kalau buat yang teori itu ngerjainnya di mana ya, Pak? Gimana ya? Kalau saya di kampus-kampus lain itu, saya pastikan mereka itu biar lebih original gitu ya. Saya akan share screen soal, kemudian nanti teman-teman langsung menjawab dan itu dituliskan di selembar kertas lalu hasilnya difotokan dan itu lebih original. Jadi tidak ada celah sedikit pun untuk copy paste dari internet gitu. Kalaupun dia mau copy paste dari internet, dia minimal membaca dulu gitu kan. Nah, itu sebenarnya celahnya di situ. Cuman saya pastikan teman-teman kalaupun melihat dari internet itu nggak banyak lah jawabannya di sana ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat internet silahkan karena kan itu kan nggak bisa saya kontrol. Jadi hasil jawabannya nanti itu berupa selembar kertas dan itu nggak banyak kok soal teorinya. Karena 30 menit ya kan. Nanti lembar kertasnya ini difotokan dan dikumpulkan di drive. Nanti saya akan kirim drive-nya untuk di sana dikumpulkan bersama-sama. Jadi agar teman-teman bisa satu tempat lah ngumpulinnya gitu. Kalau mau dijapri ke saya takutnya nanti banyak yang ketimpa itu. Itu. Tapi bisa aja sih kalau mau dijapri juga boleh. Nantilah saya atur ketentuannya ya. Baik, Pak. Oke, yang pasti saya akan buat senyaman mungkin karena waktunya kan hanya 90 menit. Saya nggak akan memperibet lah gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Baik, saya rasa cukup jelas ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya boleh ke Rana atau Aina atau boleh langsung ke saya. Ya, untuk Rana dan Aina nanti saya akan infokan mengenai tugas ya, tugas untuk yang hari ini. Tapi sore ya, nah, saya belum selesaikan tugas. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke.
Jangan lupa absen ya, setelah ini jangan lupa absen. Link seperti biasa, masing-masing ARS ya, ARS 1, ARS 2 masing-masing di link yang berbeda. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga kita dalam keadaan sehat sampai hari H kita UTS. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat kita buat semua. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. You are welcome. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Thank you.